Halo My YouTube Family, selamat pagi, apa kabar? Hari ini hari Minggu, menginjak minggu ketiga aku diet. Cuman, seperti janjiku, aku mau setiap minggu update apa yang aku lakukan di diet ini ya. Jadi dietnya ini benar-benar diet yang aku sesuaikan dengan tubuhku, dengan kebutuhanku, dengan kekuatan perutku, kekuatan otakku untuk tidak makan. Oke, Brev. Jadi minggu ketiga ini, setelah aku pelajarin, aku jalanin, ternyata aku tuh nggak turun. Itu namanya stuck. Dan untungnya aku udah tahu cara menghadapinya. Jadi stuck itu bisa terjadi di minggu minggu bulan pertama atau di bulan kedua atau di bulan ketiga yang aku baca-baca ya. Nah, yang terjadi sama aku tuh stucknya di minggu ketiga. Jadi kebetulan aku haid hari itu, minggu ketiga itu kemarin tanggal berapa ya? Pokoknya seminggu yang lalu, hari Selasa kalau nggak salah aku haid hari Selasa. Ini sekarang tanggal 25 ya. 24. Hari ini tanggal 24. Tunggu. Takutnya salah. Jadi aku haid tanggal 19. Nah, kalau aku mau haid kebiasaanku itu sehari sebelum atau 2 hari sebelumnya atau biasanya ya seminggu sebelumnya aku makan banyak. Nah, kali ini aku nggak makan banyak, cuman keinginanku kayak kemarin makan bakso itu kayaknya salah satu dari hormon yang sering aku sering datang kalau aku lagi mau mens gitu ya. Jadi kadang masak ini, masak itu, kadang pengen ini, pengen itu gitu. Jadi sok buat orang yang ngejalanin diet kayak aku ini, kalau stuck itu jangan khawatir gitu ya. Eh, terusin aja. Jadi aku tadinya tadinya mau give up gitu ya. Aduh, ini nggak turun lagi haid dan lain sebagainya. Terus perut kembung, nggak BAB. Itu yang bikin aku apa namanya mikir gitu ya. Ini bakalan jalan nggak ini dietku? Terus akhirnya aku lanjut aja. Dan pagi ini hari Minggu pagi, eh aku timbang beratku tuh emang nggak bergerak. Dari yang sudah turun 5 kilo itu nggak bergerak sama sekali. Nggak bergerak, nggak turun maksudnya, nggak turun sama sekali. Tapi aku terusin makannya ya, makan 3 sendok, terus aku tambahin sayur malah karena apa namanya aku susah susah BAB itu ya. Jadi aku tambahin sayur, terus kemarin aku bikin sup sayur. Nah, sup sayur itu nanti aku sharing di video hari ini. Jadi selama selama di minggu ketiga ini, jadi aku tetap lanjut eh, dietnya, maksudnya cara cara makan yang kemarin-kemarin seperti yang minggu pertama itu dari tanggal 2 itu aku lanjut. Aku tetap makan snack antara jam 11 dan jam 5 sore aku tetap makan itu. Cuman aku tambahin sayur di malam hari mulai kemarin karena aku khawatir, karena takutnya aku dibawa ke rumah sakit karena nggak bisa BAB. Karena banyak cerita ya, Alejandra cerita katanya gitu. Gue pernah katanya berapa hari nggak ke BAB katanya, terus dibawa ke dokter, terus kata dokter ini untung kamu ke dokter katanya gitu. Kalau telat 1 hari aja kamu dioperasi katanya gitu. Nah, aku berbalik ke itu, jadi aku bikin sup sup sayur. Kata koko makan sup sayur aja katanya gitu. Dan aku tetap makan sup sayur, terus proteinnya aku pakein tahu gitu semalam. Oke, jadi di sini aku mau bicara soal itu aja, soal apa namanya stuck. Jadi stuck itu jangan khawatir kalau kalian lagi diet atau apa. Ini minggu ketiga ya. Aku baru minggu ketiga dan aku akan terus lanjut sampai kapanpun itu, sampai beratku apa namanya sesuai dengan berat ideal yang harus aku jalani gitu demi hidup sehat. Ya, gula darahku udah turun. Maksudnya waktu kemarin di 77 itu gula darahku kan tinggi banget ya. Maksudnya hampir limit-limit orang
yang limit tertinggi orang yang nggak punya diabetes gitu loh. Kalau orang nggak punya diabetes itu gula darahnya saat perut kosong, pagi bangun tidur saat perut kosong itu antara 80 sampai 90. Sedangkan aku perut kosong karena sebelum diet itu kan aku kalau malam kan makan nasi, makan sambal, makan apa pokoknya sekepengennya gitu ya. Nah, itu besok paginya itu kadang gula darahku itu 111, 103 itu paling minimum. Jadi di atas 100 gitu. Dan aku ngeri banget gitu ya kalau ngingat-ngingat diabetes itu aku takut karena keluarga aku banyak yang kena diabetes dan mamaku pun meninggal gara-gara stroke dari diabetes gitu. Dan satu lagi iparku pun itu stroke umur 40 tahun dari gula darah yang hampir 400 kemarin itu. Wow. Nah, dari situ kita semua saya anjurkan buat yang punya masalah dengan gula darah atau apapun yang berhubungan dengan darah itu sebaiknya diatur pola makannya ya. Aku nggak nyuruh diet, cuman diatur pola makannya. Begitu guys. Jadi aku mau tunjukin di video kali ini, hari ini, aku mau tunjukin apa yang aku makan selama seminggu ini ya. Jangan kemana-mana, simak terus dan jangan sampai bosan. Ditunggu update dietnya minggu depan lagi, hari minggu berikutnya. Oke? Udah 4 hari stuck di 72,8. Kita perlukan setengah leek itu seperti ini nih, satu, tapi aku pakainya cuma setengah atau sepertiga mungkin ya. Jadi ini daunnya aku pakai karena aku butuh ini buat serat karena aku udah 3 hari nggak BAB. Kita tumis ini dulu. Aku pakai oil olive ya, karena kalau nggak pakai oil olive 1 sendok makan aja. Nanti aku pakai buncis, carrot, seledri, tomat, sama bawang putih nanti sedikit. Terus 1 kentang. Kita tumis. Buncis, seledri, tomat. Terus ini ngapain kita ikut tomat, lalu kita aduk, baru kita kasih air ya, kasih 2 bawang putih, kita masukkan 1 butir kentang, kasih 1 sendok teh garam, baru kita kucurkan air sampai ketutup. Ini ngapain di sini? Walah, sudah. Kita biarkan matang. Jadi ini seratnya banyak banget ya sup ini. Ini andalanku nih. Ini sudah, kalau begini tinggal di blender. Lalu kita blender. Jadi ini kaya akan serat ya guys tuh.
Sebenarnya aku lebih suka di sup ya, sayuran yang ada di sup. Cuman karena ini biar semuanya makan, jadi aku buat Pak Koko juga. Tapi buat dia lebih encer lagi. Kalau buat aku kayak begini. Aku lebih suka kayak begini daripada encer. Begitu guys, ini dia. Ini menu aku kalau susah BAB ya. Enak sekali. Ini dia. Oh, ini belum ke blender. Enaknya. Jadi ingat sama mami. Ini sup tulangku. Ini aku mau makan ini loh ya. Ini coba tebak sup apa nih? Kalian tebak sendiri ya, nggak akan aku kasih tahu. Sup andalan satunya lagi adalah sup ayam tulang ayam. Dari tulang ayam, dari badannya ayam, aku bikin sup yang banyak. Ini dari air panas ya. Terus aku masukkan tulang-tulang ayam. Aku masukkan 1 bawang bombay, 3 siung bawang putih, daun salam orang bule. Aku kasih time. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Ini dibiarkan digodok. Lalu aku masukkan 3 tomat. Kita biarkan sampai layu. Ini cocok banget buat musim dingin ya. Kasih garam dan lada. Tomatnya diangkat lalu dikupas. Habis dikupas lalu kita blender sama bawang bombay dan bawang putih. Lalu kita blender bawang sama tomatnya. Kita masukkan garam, lalu masukkan tomat tadi, dijamin endul surendul. Ini sup. Jadi kalau habis motong ayamnya diambil filetnya, diambil sayapnya, diambil apanya, tulangnya jangan dibuang. Biarpun itu bekas ayam panggang, misalnya beli ayam panggang gitu ya 1, ini tulangnya dimasukin aja bekasnya, kan buat kita yang makan ayamnya, terus sisanya juga kita bikin sup, jadi nggak ada yang dibuang. Ini buat diet nih, enak banget nih kalau malam tinggal dikasih ini. Jadi nanti makannya pakai ini, pakai pasta yang lembut yang waktu itu aku beli. Tapi aku belum makan ini ya, ini buat pemoren. Ini dia penampakan supnya yang tadinya bening jadi butek. Ini pemoren suka banget ya. Ini mami yang masak, ini mama mertuaku yang ngajarin aku masak ini. Dan enak sekali. Jadi caranya begini. Kuahnya diambil, dimasukkan ke sini. Tunggu, saya angkat aja deh. Jadi nanti tinggal masukin ininya. Tambahin lagi dikit ya. Terus.
Ini supnya Koko.